Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wal qiyam lil mu'minin walladzi unzila fihi al-Qur'an wa ja'alahu hudan wa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Hadirin mukarramin yang dihormati akhina fillah, Al-Ustaz Ahmad Nazri SPDI Hafizahullah Ta'ala beserta para asatiz wal ustazat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, al-musyayyi'in wal musyayyi'at, yang mudah-mudahan diamplung bersami menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali pada hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tentu dalam bingkai iman dan Islam, sehingga alhamdulillah yang pelunggum sami bisa hadir di dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengiringan yang pelungguh pada hari ini mendatangkan barokah untuk kita semua. Ampurayan telat malik nih. Aran awak kara seke. Mau jemaah luwe sabaru ni ke Bon Jeruk tiang ngaji. Alhamdulillah, atas izin Allah, mun rida Allah Ta'ala ya daripada itu. Okay? Makin Ramadan tanggal 20. Sekarang pira jelut lebaran. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Wa qala al-hukama, salah seorang ahli hikmah berkata, syai'ani yuhzinani, ada dua yang sering membuat aku bersedih dalam hidupku, kata beliau. Yang pertama, rajulun lam yadkhulal masjida illa fi janazatih. Aku sedih yang pertama melihat seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali setelah mereka menjadi jenazah. Wa imra'atun la tastur auratiha wa nafsiha illa fi kafaniha. Dan yang kedua yang menjadikan aku banyak bersedih adalah dikala aku melihat seorang wanita yang tidak pernah mau menutup aurat dan kehormatannya kecuali dikala kain kafan membungkusnya. Dua hal ini yang paling berat yang disedihkan oleh para aulia. Yang pertama, dengan mama sa'ndek nuah tama masjid kecuali lamun wah jari jenazah. Kecuali lamun wah mati. Solat lek masjid ni ke jog dengan mama harus. Jog dengan nina endah perlu. Lagu arak jamaah berketuan, tuan guru, kan dia lebih afdal wanita solat di rumah daripada di masjid tuh. Kan ada hadisnya. Oh, tahu bah hadis ibu? Kan itu kata orang, ada hadisnya, lebih baik wanita solat di rumah daripada di masjid. Ampun yang jawab, ibu. Asbabul wurud, napi kena asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis. Kalau sebab turunnya Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau sebab keluarnya hadis namanya asbabul wurud.
Asbabul wurud, hadis yang mengatakan wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, itu dulu pada saat zaman baginda Rasul, dikala orang kafir lebih banyak kalah dalam peperangan, maka mereka punya inisiatif. Setiap wanita muslimah yang datang ke masjid malam hari itu diculik oleh orang kafir dan dijadikan tawanan. Itu. Maka wanita muslimah itu pun dipilih oleh orang kafir. Mana wanita yang cantik dan sak dedare yang kira-kira dikala dia akan ditawan, maka umat Islam akan mengalah. Itu diculik. Lamun makin saluwe jok masjid kan lu anina. Saya jadi culik kan. Ara dengan mereka culik ibu. Lamun ara ina-ina jok masjid terus diculik, yaran penculik buta warna. Wah denara dengan diculik malik makin. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu adalah seorang wanita muslimah yang saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan. Makanya Nabi katakan wanita lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Arak sebab lagu lamun dengan nina kan arak men, arak halangan, yang ponden jok masjid. Lagu lamun pelinggi sak mama, ulak men bapak. Makanya Nabi katakan, rajulun lam yadkhulal masjida illa fi janazati. Yang aku sesalkan, yang aku sedihkan adalah seorang laki-laki yang tidak pernah datang ke masjid kecuali saat menjadi janazah. Wa mra'atun la tafstur. Wa mra'atun lam tastur auratiha wa nafsiha illa fi kafaniha. Dan yang disebutkan kedua oleh baginda Nabi, oleh para ulama, yang aku sedihkan. Solahan bayarin suara kan. Dan yang paling aku sedihkan kedua kata ulama adalah aku melihat seorang wanita yang tidak pernah menutup aurat dan kehormatannya kecuali dikala sudah kain kapan membungkusnya. Dengan nina saandek Noah tutup aurat. Makanya ibu-ibu perlu kita tutup aurat, laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kepala ini adalah puncak daripada tempat harga diri kita sebagai hamba Allah. Makanya jilbab, kopiah itu di kepala. Dan lain rua nendah, orang yang sering menutup kepalanya itu wibawanya diberikan oleh Allah lebih mulia daripada orang lain. Tiang lain waktu ke masih mu'alimin, masih. Lain waktu tiang lek mu'alimin Bapak Ibu. Okay. Sedang kita belajar, tiba-tiba ada nisi panas. Lek kelas kan. Tiang buka lah kopiah ke. Tiang buka. Ada niki. Sambil belajar. Tiba-tiba saat itu ada guru tiang yang terkenal sabar, terkenal baik, mau tiba-tiba sili nalik tiang. Kembe ampun sili, tepelentong tiang si penghapus ibu. Kenapa? Hanya sekadar buka kopiah. Mau napi basen, mau guru sak paling sayang lek tiang. Napi sien. Zainul, mungkin tiang. Kamu udah hebat ya. Kamu udah pinter ya. Hingga kamu lepas kopiahmu. Lah, leger ke ibu. Apa salah tak sekedar buka kopiah rasenangan. Oh ternyata. Apa kata Maulana Syekh? Sesungguhnya kemuliaan pada diri seseorang itu ada di kepalanya. Ada di kepalanya. Maka ketika kepala ditutup
dengan apapun, dengan kopiah, dengan jilbab, dengan hijab, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aura hikmah kepada kita. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu, uli yang pun baginda Rasul, nggih, beliau sampai-sampai ke kamar mandi pun Rasulullah tidak pernah membuka penutup kepala. Dibuka kopiah dan sorbannya oleh Rasul, lalu mun ganti si anduk. Entama jo kamar mandi Rasulullah. Dah ganti si anduk. Kenapa? Karena disitulah mahkota kemuliaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu. Lamun itu bapak-bapak kan goyo nak marak nikah. Tama jo kamar mandi, goyo nak bertutup kepala. Nyengken, buang hajat, ngerokok nendah. Ya Allah ya Rabb. Arak dengan menikah model Bapak Ibu. Makanya itu yang paling disesali oleh para ulama, itu yang diajarkan kita pertama masalah adab, masalah akhlak. Alhamdulillah sehat. Baik jamaah rahimakumullah. Wa qala al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala, Imam Ibnu Arabi mengatakan, "Thalatha duyufin ya'tuna bila mau'idin." Ada 3 tamu dalam hidup kita yang tidak akan pernah bisa dihalangi datangnya tamu ini kepada kita. Selaput yang pelungguh pasti berdua tamu saat telu niki. Ini tamu kalau sudah datang tidak ada yang mampu menghalangi datangnya mereka. Siapa? Yang pertama ar-rizqu. Rizki. Rizki. Jadi Bapak Ibu, kita punya rizki. Selama kita masih hidup di dunia niki, jalan rizki kita masih ada dari Allah. Agak tidak perlu susah. Ibu-ibu selama anda masih sehat, masih hidup di dunia, jatah THR masih dari Allah. Tenang, baik. Angka lema rapat lebaran, bapak itu sama apa dendek susah, dendek sakit otak. Alur baik nak ngendeng. Mele beli gamis, sila beli adik, beli yang diri. Aman. Ya? Nah jadi, urusan rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, tidak akan ada binatang yang melata di langit maupun di bumi kecuali pada diri mereka itu ada rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Ibu, mudah. Pira jin beras sekilo bangkit? 15. Sajulu balu olas. 20 endah nggih. Waktu taek ajin beras, mau beli beras? Waktu turun ajin beras, bau beli beras. Apalagi turun taek doang bau isi. Nah artinya apa? Tenang baik, anden wayan 30.000 harga beras sekilo, bau doang isi tembeli. Kenapa? Di balik takdir Allah ada rezeki yang Allah titipkan. Taek harga beras saja baru olah Rp1.000 sapirang niki. Lagu denara cerita hari itu kelaparan kan? Mau doang terbeli, bahkan tebeng tenda isi dengar. Coba kalau kita berpikir secara logika. Mustahil ketika beras harganya 20.000, pegawaian di arak, pemetaan di arak, tapi ternyata Allah jamin rizki kita. Meskipun dia tak beli beras, arak doang dengan tanja. Betul? Itu cara Allah. Lamun tak pikir di tenda bapak-bapak, makin ini kiwanta rapat lebaran 10 terakhir Ramadan, pasti sakit otak. Inak nih andang ibu nih bapak-bapak. Inak niki bapak, wanta mulai pikiran keciput.
pikiran tarik, tempeye, selaput. Mu ita malik man pikiran biaya menuk, biaya menik, beli gamis, beli skincare. Ini andang kibun, dedek tengah. Nggih. Beli skincare, mau beli sandal, dek man anak temalek, ya Allah. Tapi qadarullah, Allah itu maha adil, Bapak. Meskipun berembe-rembe, kesulit, penyusah ke dalam hidup, selama itu ada kebutuhan kita, Allah pasti berikan. Kenapa? Karena Allah menjamin rizki kita. Nih, ketuaan kanak kode ini. Nuh, kocet dua tuh. Coba ketuaan kanak sak kocet teno. Ketuaan, belangan mau kepen kamu nih ketuaan. Ndik nolak susah ibu, tima inak dan mau PKH. Tetap selo kanak niki hidup. Kenapa? Yang ada pada pikiran anak kecil itu satu, tahunya dia dapat perkara dari mana dan nolak pikiran. Tahu nak arah doang, betul? Sementara kita yang tua ini yang lelah mikir. Kenapa? Memang Allah anugerahkan kita akal. Lagu ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ingat. Tidak ada satupun di bumi ini kecuali rizki Allah itu ada pada diri mereka. Termasuk tiang pelunggu. Agak dendek ragu, dendek takut. Nah terus labung kendek berutang, bilangan kamu manganun. Memang dengan satu berutang no jari Tuhan. Tuhan kita siapa, Bu? Allah. Contoh Bapak Ibu, pelunggu Sami punya anak yang sekarang mereka mondok di Nurul Hikmah. Atau kita punya anak yang masuk di perguruan tinggi. Aran rizkin kanak niki beda-beda tijan si Allah Ta'ala. Jangan kita sebagai orang tua memutus mata rantai rizki untuk mereka. Kenapa? Meskipun dalam satu keluarga lahir dari rahim seorang ibu yang sama, 3 orang anak yang berbeda, beda-beda jatah rizki oleh Allah Ta'ala, betul? Nih telu bersama ton, lain-lain nasib satu telu niki. Arak selak mulai tengidama, mulai nak sakit-sakit tina. Susah, enak. Ia nak ngidam, ia ton midang semama. Boleh coba kadang anak sak kedua aja, leman mulai ngidam, murah rezeki nena. Kadang anak sak ketelu malik, sakit doang pembawaannya. Beda-beda, itu cara Allah. Meskipun satu orang tua, 3 atau 4 dia punya anak, timak tesuruh kuliah lek te, kuliah lek to, mondok lek niki, mondok lek nike, dan pada nasib. Kadang sekik mondok lek Nurul Hikmah, telu anak mondok lek Nurul Hikmah, lagu sak sekik arak jari dokter, sak kedua ndek jari dokter, jari ustaz. Sak ketelu arak jari pedagang. Kenapa? Memang itu jalan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah.